Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Kembali saya Arya Tanjung menyapa Anda di program Undata kali ini. Dan tentunya di program ini kami juga akan membuka line telepon buat Anda yang ingin bergabung bersama kami. Karena kami akan berbincang dengan dokter yang sudah hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah terkait dengan alergi pada anak. Nah, alergi pada anak ini menjadi satu tema yang kami angkat malam hari ini dikarenakan memang di luar sana banyak di antara kita, adik kita ataupun juga anak kita yang menderita ataupun juga mengalami alergi pada anak. Langsung saja untuk menyingkat waktu, dokter yang bersama saya hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah adalah Dr. Niluh Gede Feryantini MKes. Selamat malam, dokter. Malam, Mas Terima Arya. kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di sini. Iya. Dokter, kita mengangkat tema tentang alergi pada anak. Betul. Ini di luar sana tentunya kita ini sudah menemukan banyak kasus gitu Iya, dengan betul. alergi pada anak. Tapi sebelum kita tahu alergi apa saja yang dialami oleh anak gitu, kita ke alerginya dulu. Iya. Alergi itu sendiri apa sih, dok? Sebenarnya alergi itu adalah suatu reaksi sebetulnya ya, reaksi dalam tubuh kita yang tidak normal, dalam tubuh anak-anak ya. Itu pada sistem kekebalan tubuhnya. Kan anak-anak itu biasanya ya kan belum matang, ada beberapa Oke. organ tubuhnya yang belum matang. Oke. Terutama biasanya itu adalah saluran pencernaan dan pernafasannya. Jadi itu yang memicu akhirnya timbul beberapa gejala-gejala alergi pada anak. Nah, apalagi biasanya anak-anak ini kan harusnya itu ketika bayi lahir dia mestinya harus diberikan ASI. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu si ibu ini tidak bisa memberikan ASI kepada bayi. Yeah. Ada beberapa faktornya ya. Faktornya diantaranya adalah mungkin ini si ibu bekerja, ya, kemudian atau kendala stresor, Yeah. sehingga ASI itu tidak lancar gitu. Oke. Nah, jadi Oke. itu harus menggunakan akhirnya susu Ya, untuk ya. membantu si ibu, yaitu susu Artinya formula. respon tubuh begitu Iya, ya, respon betul. tubuh. Itulah yang terhadap sesuatu yang kayaknya ini agak sulit untuk untuk diterima begitu. Iya. Ada penolakan dari tubuh. Betul. Nah, kenapa akhirnya anak-anak ini sangat sensitif gitu? Seperti yang Iya, sebutkan tadi ya, betul. mungkin dikarenakan memang masih belum Iya. terlalu matang ininya ya Iya, secara di samping itu mungkin karena juga faktor dari si ibu. Ya, si ibunya ini kadang-kadang tidak terlalu paham Oke. caranya untuk membuat apa namanya anak kecil ini harus seperti apa sih, bayi ini harus seperti Iya, apa. Misalnya, ini penggunaan DOT ya, penggunaan DOT itu kan mestinya harus steril ya. Oke. Kadang-kadang ada ibu yang merasa bahwa enggak kenapa-kenapa, baru dipakai satu kali. Iya, iya. Kocok-kocok Iya, gitu ya. iya. Dipakai kembali Padahal di tanpa situ ada steril. kuman begitu ya, yang akhirnya betul. bisa itu kan belum bisa diterima oleh tubuh betul. anak-anak Meskipun ya. itu kita taruh di suhu kamar ya, misalnya di tempat tidur atau di meja rias, itu kan ada ya debu-debu Oke, yang oke. berterbangan menempel pada dotnya, Baik, ya baik. kemudian atau susunya sendiri salah dalam mencampur. Baik, dokter, berbicara tentang alergi apa saja yang bisa didapatkan atau dialami oleh anak-anak? Iya, sebetulnya ini kan ada beberapa kasus ya yang saya terima di tempat praktek di puskesmas itu ibu-ibu menganggap kalau alergi itu hanya gatal, ya hanya gatal. Padahal banyak faktornya. Misalnya anak ini rewel, setiap mau masuk maghrib rewel gitu ya, Rewel. menangis kenceng-kenceng. Ini anak di bawah 3 bulan, Oke. ya biasanya ya. Oke. Si ibu merasa bahwa kenapa anak saya begini? Oke. Mungkin anak saya diganggu setan gitu ya. Oke, baik. Atau apa Iya, begitu baik. ya? Dokter, kita tahan dulu Iya. perbincangan kita terkait dengan alergi pada anak. Ini ada yang ingin bergabung bersama kami Iya, di silakan. 0451 452 414. Saya sapa dulu, dokter Silakan, ya. iya. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Kita membahas tentang alergi pada anak. Kalau orang-orang dulu bilang alergi. Alergi, iya. Dan konotasinya adalah gatal, Mas Arya Betul, ya. kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, alergi pada anak. Ya, kembali kami buka line telepon 0451 452 414. Silakan bergabung bersama kami. Tema yang kami angkat di Undata kali ini adalah alergi pada anak. Halo, selamat malam. Selamat malam dengan Ibu, Mbak siapa? Ibu Mawar, iya. Oke, Ibu Mawar di mana? Jalan Mawar, bukan ya? Di Kabupaten Sigi. Oh, Sigi, silakan jauh. Ibu Mawar, apa yang ingin disampaikan? Jadi begini, Dok. Ya, Anak saya itu sekarang usianya 4 tahun. Hmm, Dia itu
Saya sudah pernah bawa ke dokter kulit, cuma kata dokter itu biasa terjadi pada anak-anak seperti penjelasan dokter tadi, mungkin dari susu formula atau mungkin makanan yang dia konsumsi. Cuma saya penasaran dok, apakah karena saya terima masukan juga dari yang awam, katanya anak saya itu darahnya manis, jadi kena sedikit saja nyamuk langsung dia jadi luka. Itu kemudian proses sembuhnya nanti itu seperti apa dok? Baik. Ya. Apakah dia permanen, kan ada tuh sampai orang sudah besar tetap juga kena gigitan nyamuk, apakah dia terus sampai besar nanti atau bisa berhenti gitu? Baik, Ibu Mawar, jangan-jangan anaknya terlalu manis ini wajahnya ya. Iya mungkin. Baik, terima kasih Ibu Mawar yang manis juga. Terima kasih, selamat malam ya. Dok, langsung saja nih, memangnya ada gitu istilah, ini darahnya darah manis nih Ya akhirnya? itu malah saya baru dengar ini ya. Ya oke, baik, silakan ya. dokter. Memang alergi pada kulit ya, terutama anak-anak itu faktornya banyak Mas Arya ya. Terutama biasanya higienitas ya. Anak-anak kan susah kok disuruh duduk diam. Ya, jadi mungkin putra atau putrinya Ibu Mawar tadi itu dia sering ya bermain kontak dengan alergennya. Misalnya main di pasir gitu ya, atau main di lantai ya. Mungkin ada juga istilahnya pakaiannya yang habis dipakai duduk di lantai, itu kan biasanya kumannya ada di sela-sela kain. Nah, memang Ibu Mawar alergi itu memang yang harus kita hindari adalah alergennya. Jadi memang alergi itu tidak bisa disembuhkan, tapi kita bisa mengendalikan alerginya. Alergi tidak bisa disembuhkan, ya, betul. tapi bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Oke, berarti sekali seseorang itu berarti mau anak-anak atau orang dewasa alergi itu bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda, betul. Dan itu tidak akan sembuh. Betul. Tapi bisa dicegah. Bisa dicegah dan dikendalikan kalau kita mengetahui alergennya itu apa. Oh baik. Ya, misalnya Bu Mawar mungkin dari putra-putrinya tadi itu banyak mengkonsumsi makanan-makanan ringan ya. Makanan ringan itu kan biasanya ada bahan pengawetnya yang anak-anak itu nggak tahan. Jadi ketika dia dapat alergennya kembali, gatalnya akan muncul, begitu. Kalau diobati, dia akan sembuh. Tapi ketika dia mendapatkan alergen itu kembali, keluhannya akan kembali lagi. Artinya ini perlu perhatian dari orang tua untuk apa yang dimakan atau diminum oleh anak-anaknya ya. Jadi memang orang tua Mas Arya yang harus mengeliminasi apa penyebab alergen yang terjadi pada si anak. Begitu. Ada filter gitu ya, mana yang dipilih-pilih, mana makanan minuman. Ya, ada challenge yang harus dilakukan ibu-ibu. Baik. Artinya kita masuk ke jenis-jenis alergi pada anak ini. Kebanyakan bilang alergi itu pasti pada kulit. Nah, selain itu apa saja, Dok? Banyak ya, salah satunya itu biasanya yang terjadi itu anak biasanya rewel, suka kembung, ya, kemudian diare, ya, kram-kram perut begitu. Itu karena kuman ya masuk dalam tubuh? Bisa karena begini Mas Arya, kalau anak kecil ya yang masih mengkonsumsi susu formula itu biasanya ada yang namanya alergi susu sapi atau intoleransi laktosa. Ya, dia tidak tahan terhadap laktosa, begitu. Jadi ketika dia mengkonsumsi bahan dasar yang ada susu sapinya, itu akan menimbulkan reaksi. Bisa jadi yang seperti tadi gatal-gatal, ya, kemudian bisa jadi juga dia kram perut, ya, kembung, atau yang paling sering juga adalah bolak-balik dia batuk pilek, sesak nafas. Jadi artinya ada anak-anak yang batuk, pilek, sesak nafas itu bisa saja bukan flu tapi memang ada alerginya. Iya, betul. Bisa juga terjadi karena alergi. Ketika si anak ini misalnya ya, saya contohkan ini, anak ini alergi susu sapi. Ketika dia alergi susu sapi, ibunya merasa bahwa dia alergi susu sapi dan dia mengganti susu yang berbahan dasar susu sapi kepada susu yang berbahan dasar lain atau yang hipoalergenik. Tetapi bahan-bahan makanan yang berunsur susu sapi dia tidak kurangi, misalnya keju, ya, kemudian biskuit. Nah, ketika dia kontak kembali dengan yang berbahan dasar susu sapi, alerginya akan muncul kembali. Nah, seperti itu. Kita masuk lebih ke detail lagi, penyebab-penyebab yang lebih detail lagi sehingga anak-anak ini bisa kena alergi itu. Mulai dari makanan, kemudian juga mungkin pola hidup yang sehat dan bersih seperti apa, Dok? Iya, sebetulnya alergi itu memang dari pakarnya itu belum ditemukan penyebabnya. Belum ditemukan penyebabnya itu apa. Namun dari kejadian-kejadian yang sudah
sering Ya. dikeluhkan oleh Ya. ibu-ibu bahwa anaknya begini, anaknya begitu. Jadi itu yang harus kita sikapi jadinya. Jadi kalau misalnya kita cari penyebabnya, ibu-ibu ketika anaknya usianya mulai 6 bulan, Ya. dia biasa sudah mulai MPASI ya Mas Arya ya. Dari situ harus dia melakukan challenge. Misalnya ini ya, dia kasih anaknya itu ikan misalnya, ikan Oke, A gitu ya oke. misalnya. Timbul reaksi misalnya. Diperkenalkan ya ini. Iya, diperkenalkan ya. misalnya ikan ya atau telur ya. Ya. Biasanya kan telur ya yang paling Betul. ini ya. Telur. Kemudian ibu itu diminta untuk tidak memberikan bahan makanan tersebut kurang lebih selama 1 minggu. Ya, kemudian setelah 1 minggu tanpa menggunakan ini misalnya telur ya kita ya. Iya. Telur ini sama sekali tidak diberikan kepada si anak. Seminggu kemudian kita akan coba Oke. memberikan kembali kepada si anak apakah reaksinya akan sama. Nah, ketika reaksinya sama berarti mungkin alergennya adalah telur. Telur ya. Nah, seandainya tidak, berarti bukan. Nah, kita bisa memberikan telur. Kita mencari lagi bahan lain lagi lain. ya. Kacang-kacangan kah, ikan laut kah, ya atau produk-produk Ya karena lain. saya juga pernah, anak saya itu usia 3 tahun kemarin gara-gara kacang goyang itu Iya, iya, iya. tidak bisa mengkonsumsi kacang goyang, muncul merah-merah gitu. Ternyata memang beda-beda begitu. Memang Kita harus beda-beda. benar-benar cari lebih teliti lagi makanan dan minuman apa yang dikonsumsi oleh si anak, akhirnya ada reaksi begitu dari betul. tubuhnya. Dan yang paling tahu itu adalah ibunya ya, mamanya betul. yang berinteraksi langsung Betul. dengan si anak gitu. Karena kalau misalnya ibu ini datang kepada saya atau misalnya dok, anak saya kok begini ya, dia ini alerginya apa? Justru saya tidak bisa Iya, menjawab Mas iya. Arya ya. Yang Jadi lebih tahu ibu. ya, jadi saya akan meminta kepada si ibu 3 hari terakhir adik makan Oke, apa? Oke. Ya, adik makan apa? Di situ kita challenge-kan satu persatu. Oke. Jadi kalau misalnya dari telur dia aman, mungkin kacang-kacangan. Ya. Nah, kacang-kacangan mungkin aman, mungkin produk lain yang misalnya dia seperti tadi, makanan Oke. kecil, makanan ringan. Nah, bisa Baik, saja. Dok. Kita terima lagi penelpon yang ingin bergabung bersama kami di line telepon 0451452414. Silakan Anda menghubungi line telepon kami tertera di layar TV Anda. Selamat malam, halo. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Faisal di Tauwa. Silahkan Bapak, apa yang ingin ditanyakan dengan Dokter Nilu? Baik, ini terkait dengan teman saya sebenarnya, tapi dia tidak berani bicara, maka saya mewakili. Ya, alergi pada anak tapi ya? Oh, tidak bisa dewasa ya? Oh iya, Topiknya ya, oke, alergi, oke, Pak. nggak apa-apa. Apa yang ingin Iya, iya, disampaikan? boleh, Kita boleh. membahas tentang alergi pada anak. Oke, ya. Teman saya ini usianya pada saat itu 24 tahun, Ya, dia kena alergi. Itu obat. Alergi obat kalau nggak ya, salah oke. itu, penghilang rasa nyeri. Hmm, Kalau dia makan itu, obat itu, dia terasa sesak dan kelopak matanya itu bengkak gitu. oke. Kemudian juga pernah katanya beliau ini dites apa itu, semacam makanan ya, Ya, di laboratorium di Makassar. Jadi dia itu alergi ikan tongkol, cumi, kepiting, Oke, Seafood ya. dengan seafood begitu ya? Oke, seafood, ya betul. baik, Itu. baik, baik. Kira-kira apa yang menyebabkan ini? Oke. Sehingga nanti baru dewasa baru dia kena itu. Baik, baik. Terima kasih Bapak sudah Ya, bergabung makasih, Pak. bersama kami. Terima kasih. Sekalipun juga agak melenceng dari Iya, iya. tema begitu karena kita mengangkatnya alergi pada anak begitu. Singkat Iya, saja, iya. Dok. Iya betul, alergi itu memang bisa terjadi meskipun tidak pada anak ya, pada dewasa pun bisa terjadi karena seperti saya bilang tadi itu adalah reaksi tubuh, Reaksi tubuh. reaksi imun tubuh Iya. gitu ya. Kalau secara berlebihan dia bereaksi, maka akan menimbulkan alergi. Baik. Ya. Baik. Pada dewasa pun sama Mas Arya seperti itu. Seperti Ya kalau itu, ya. seperti tadi Bapak bilang alerginya itu obat, Ya. mestinya harus berkonsultasi kepada dokter untuk penggunaan obatnya. Karena kalau sudah alergi terhadap suatu obat, Pak, mungkin ya dia akan menggunakan obat yang sama akan tetap timbul alergi. Jadi lebih baik berkonsultasi untuk diberikan obat-obat pilihan untuk mengatasi keluhannya. Iya. Jadi jangan lagi obat yang sama. Baik, yang jelas harus lebih detail dan juga jujur begitu sama dokter Iya, untuk betul, konsultasi apa betul, yang sudah betul. kita konsumsi, berapa Betul. lama begitu ya. Iya. Baik, ini kita sudah sampai di sesi terakhir. Tidak terasa sekali kita akan menuntaskan kebersamaan kita ini, Dok. Iya. Lantas apa yang paling penting dilakukan oleh orang tua ketika mendapatkan anaknya ini sudah mulai kelihatan gejala ataupun juga muncul alergi pada anak-anak ini?
Ini karena fokusnya kepada anak ya Iya. Mas Arya, mestinya ibu-ibu kalau istilahnya mulai memberikan susu formula atau makanan pendamping ASI setelah anak berumur 6 bulan, itu kan sudah mulai kita memberikan makanan di luar susu ya. Baik. Jadi mesti ibu-ibu ini kalau bisa melakukan pemberian makanannya itu terstruktur gitu. Maksudnya telur saya kasih dulu 3 hari tanpa dicampur makanan lain dulu. Untuk melihat Untuk begitu ya, melihat apakah timbul reaksinya seperti apa. reaksi. Oke. Seandainya 3 hari penggunaan telur dalam konsumsi makanan si kecil aman, berarti si kecil Baik. tidak alergi terhadap telur. Kemudian begitu untuk seterusnya makanan-makanan yang akan disajikan kepada Baik. si kecil. Baik, artinya jangan dulu terlalu panik begitu ya ketika Iya, mendapatkan betul. anak-anaknya menderita alergi. Jadi Iya. kita bisa secara mandiri dulu untuk memfilter mana kira-kira ini makanan yang bisa menyebabkan alergi Iya, tersebut. dan jadi pesan saya kepada ibu-ibu, hati-hati kalau misalnya anaknya sering sekali rewel ya, Iya. perut kembung dan sebagainya, jangan dianggap enteng Oke. karena itu bisa jadi karena itu alergi. Oke. Ya, kalau kita memberikan makanan alerginya kita temukan terus kepada si anak, itu akibatnya akan fatal. Oke, berarti artinya alergi ini tidak boleh diremehkan, Tidak boleh diremehkan, tapi orang tapi tua juga jangan bisa panik. Iya. orang tua bisa mengatasinya secara mandiri, Betul. tapi harus benar-benar terstruktur begitu Iya. cara treatmentnya seperti apa, dan Iya, betul. tidak boleh juga dikesampingkan bahwa alergi ini bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal gitu untuk Betul, anak-anak ya. kita. Terutama kalau itu alerginya itu gejalanya adalah sesak nafas, ya. Oke. Itu bisa menimbulkan gejala yang lebih Kematian. Iya, betul. Oke. Baik, Dokter Niluh Gede Feryantini MKes, terima kasih Iya. banyak dokter sudah bergabung bersama kami karena waktu kita sudah sangat terbatas sekali. Tentunya insya Allah ke depan kita akan punya waktu lagi untuk bisa bersama-sama membahas dengan tema yang berbeda lagi. Baik, Iya. terima kasih dokter. Sama-sama, Mas Arya. Dan pemirsa, Senang sekali. terima kasih juga Anda sudah bergabung bersama kami di line telepon 0451452414 dan perhatikan makanan minuman yang dikonsumsi oleh anak-anak Anda. Anda bisa lebih tenang untuk mengatasi jika terjadi alergi pada anak, tapi tidak boleh dikesampingkan. Kita harus terus betul-betul fokus untuk melihat jika terjadi sesuatu yang lebih parah lagi, segera bawa dokter. Betul. Gitu ya. Terima kasih. Kami pamit di program Undata kali ini. Saya Arya Tanjung mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita bergabung dengan TVRI Nasional di Jakarta. Selamat malam.